فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Merupakan perkara yang hendaknya terpatri pada diri kita, ikhwani fillah, bahwasanya perkara yang merupakan asal segala kebaikan adalah al-ilm. Sebagaimana perkara yang merupakan asal semua kejelekan adalah kejahilan. Oleh karena itulah setiap muslim hendaknya berusaha untuk mendapatkan perkara yang pertama yaitu ilmu dan menghilangkan perkara yang kedua dari dirinya yaitu kejahilan. Karena memang yang merupakan tolak ukur kebaikan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ilmunya. Dan ilmu ikhwanillah, ketika kita dapati pujian-pujian dan keutamaan-keutamaan baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i, ilmu din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia terhadap perkara-perkara agamanya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya tolak ukur kebaikan seorang hamba adalah pemahaman dia terhadap agama kita. Dan tentunya seorang untuk bisa memahami agama ini ikhwanillah butuh menempuh jalan-jalannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebab dan akibat. Akibat tidak akan ada kecuali ketika ada sebabnya. Demikian pula ilmu ikhwanillah. Seorang ingin mendapatkan ilmu, seorang ingin mendapatkan pemahaman terhadap agama, maka butuh menempuh sebab-sebabnya.
Dan di antara sebab terbesar seorang bisa memahami agama ini ikhwanillah adalah dengan mempelajari lughah, mempelajari bahasa yang dengannya Al-Quran dan As-Sunnah datang. Karena bagaimana mungkin seorang bisa memahami agama ini tanpa memahami Al-Quran, tanpa memahami As-Sunnah? Dan bagaimana seorang bisa memahami Al-Quran demikian pula As-Sunnah tanpa memahami bahasanya? Allah Azza wa Jalla telah mengatakan bilisanin Arabiyyin mubin tentang Al-Quran, bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang sifatnya menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala pilih bahasa tersebut sebagai bahasa Al-Quran dikarenakan kemampuannya untuk menjelaskan dengan penjelasan yang begitu gamblang, sehingga diterangkan di sini bilisanin Arabiyyin mubin, yang menunjukkan bahwasanya agama atau bahwasanya bahasa-bahasa yang lain tidak akan bisa mencapai penjelasan sebagaimana penjelasan yang dihasilkan oleh bahasa Arab. Oleh karena itulah hendaknya seorang talibul ilm ketika menginginkan dirinya bisa paham terhadap agama ini, maka berusaha untuk mencurahkan upayanya demi memahami bahasa tersebut, bahasa Arab yang dengannya Al-Quran turun dan dengannya Rasulullah SAW menyampaikan bimbingan-bimbingannya kepada umat. Dan bahasa Arab ikhwanillah mempunyai beberapa cabang-cabang ilmu. Para ulama rahimahullah ta'ala telah membagi bahasa Arab menjadi beberapa cabang. Di antaranya adalah ilmu nahwu. Dan pembagian-pembagian ini tidak lain untuk memudahkan orang-orang dalam mempelajarinya, sehingga masing-masing cabang seseorang bisa memperdalam sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan di antara cabang ilmu bahasa Arab adalah ilmu nahwu, yang merupakan ilmu terpenting di antara ilmu-ilmu bahasa Arab. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, ilmu nahwi min al-ulum al-islamiyyah al-muhimmah allati yajibu 'ala al-muslimin an yu'tuha ihtimama. Ilmu nahwu termasuk di antara ilmu-ilmu Islam yang penting, yang wajib bagi kaum muslimin untuk memberikan perhatian terhadap ilmu tersebut. Kenapa? إذ أعداء الإسلام ينفرون المسلمين عن لغة دينهم. Dikarenakan musuh-musuh Islam mereka memalingkan kaum muslimin dari bahasa agama mereka. Wa yashghulunahum bima laysa min daruriyyati dinihim wallahul musta'an. Dan mereka menyibukkan kaum muslimin dengan apa-apa yang bukan merupakan perkara-perkara penting dalam agama mereka. Wallahu musta'an. Dan ini perkara yang kita saksikan bersama ikhwani fillah, di mana kebanyakan kaum muslimin mereka enggan untuk mempelajari bahasa Arab dan lebih memilih untuk mempelajari bahasa orang-orang kufar, merasa bangga dengan bahasa mereka daripada mempelajari bahasa yang Al-Quran diturunkan dengannya. Demikian pula Sunnah Rasulullah SAW menyampaikannya dengannya. Sehingga tidak pantas bagi seorang talibul ilm, terlebih lagi ahli sunnati wal jamaah, yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dengan sunnah, kemudian sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap bahasa ini. Dan kalau kita melihat para salaf kita ikhwan fillah, sungguh mereka termasuk di antara manusia
manusia mempunyai kecemburuan yang sangat terhadap bahasa Al-Quran tersebut. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk memukul anak-anak mereka ketika mereka keliru dalam pengucapan bahasa. Semua ini ditujukan untuk apa? Mereka lakukan untuk apa? Untuk menjaga kefasihan bahasa tersebut dan menjaga kelurusan bahasa tersebut dari kesalahan-kesalahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa kana as-salafu yu'addibuna awladahum 'ala al-lahn fanahnu ma'muruna amra ijabin aw amra istihbabin an nahfadha al-qanun al-'arabi wa nusliha al-alsinata al-ma'ilata 'anhu fayahfadh lana tariqata fahmi al-kitab wa sunnah wal iqtidaa bil 'arabi fi khitabiha falau turika an-nasu 'ala lahnihim kana naqsan wa 'aiba. Dulu salaf mereka memberikan pelajaran adab terhadap anak-anak mereka atas kesalahan-kesalahan dalam bahasa. Ketika mereka berkata-kata dengan bahasa yang keliru yang disebut dengan al-lahn, maka mereka diberi takdir baik dengan pukulan atau yang lainnya. Maka kita pun diperintahkan, baik perintah di sini bisa perintah yang sifatnya wajib, bisa perintah yang sifatnya mustahab, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga tata bahasa Arab, dan diperintahkan untuk memperbaiki lisan-lisan yang melenceng dari bahasa Arab tersebut. Jadi kita berusaha untuk meluruskan lisan-lisan kita sehingga bisa mengucapkan bahasa Arab dengan baik dan benar. Fayahfadhu lana tariqata fahmil kitab wa sunnah, sehingga dengan hal tersebut ikhwani fillah bisa menjaga kita jalan untuk memahami Alkitab dan As-Sunnah. Karena tentunya bagaimana kita bisa benar dalam memahami Alkitab dan Sunnah kalau kita dalam bahasa keliru. Keliru dalam memberikan harokat antara fathah dengan dhammah saja ikhwani fillah, ini fatal dalam pemahaman. Sebagaimana telah kita lewati pada pelajaran akidah ikhwani fillah, di antara tahrif yang diletakkan oleh ahlu ta'til pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa taklima. Ini lafaz yang hak. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Tapi ahlu ta'til mengubahnya dengan mengubah satu harakat saja, tapi akhirnya menimbulkan kesalahan yang fatal dan makna yang sangat batil. Yaitu mereka katakan ayatnya tidak demikian, tapi bunyinya wa kallamallaha Musa taklima. Jadi mereka ingin meniadakan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada ayat ini mereka ingin menekankan bahwasanya yang berbicara itu adalah Musa kepada Allah, bukan Allah kepada Musa. Nah, kalau yang demikian ini seorang talibul ilm, seorang sunni salafi tidak memahaminya, maka khawatir dia terjatuh dalam perangkap-perangkap ahlul bidah. Sehingga dengan menjaga dan memahami tata bahasa Arab ikhwani fillah, kemudian memperbaiki lisan-lisan yang melenceng darinya, seorang bisa terjaga dalam memahami Alkitab dan Sunnah. Demikian pula
Kita semua diperintahkan untuk iqtida bil Arabi fi khitabiha, mengikuti Arab dalam pembicaraan mereka. Kenapa? Karena seandainya manusia dibiarkan dalam kesalahan-kesalahan mereka, dalam lahan yang mereka ucapkan, maka ini merupakan kekurangan dan aib yang ada pada seseorang. Dan ilmu nahwu ini ikhwani fillah dikatakan oleh para ulama sebagai faksul ulum, kampaknya ilmu-ilmu. Diibaratkan seperti kampak. Kenapa ikhwani fillah? Dia merupakan senjata utama yang dengannya dia bisa meraih perkara-perkara yang lain. Sebagaimana seorang yang memiliki kampak, dia bisa mencari kayu bakar, bisa menebang pohon, bisa membuka jalan dan seterusnya. Maka dengan ilmu nahwu juga demikian. Seorang bisa memahami ilmu nahwu, maka terbuka jalan baginya untuk memahami ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu fikih maupun ilmu tafsir dan ilmu hadis serta cabang-cabang ilmu yang lain. Oleh karena itulah seorang talib yang tidak menguasai ilmu ini, maka sulit baginya untuk berkembang. Sehingga para ulama rahimahumullah ta'ala senantiasa menyemangati para penuntut ilmu dan mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari nahwu. Memang di awal-awal ikhwani fillah, ilmu nahwu ini terasa sulit. Terlebih lagi seorang yang baru belajar pertama kali, karena padanya istilah-istilah yang baru yang dia harus berkenalan. Namun jangan sampai seorang ketika mendapati kesulitan padanya dia menjauh. Kenapa? Karena ketika seorang menjauh dari ilmu ini, dia akan mendapatkan ilmu itu semakin terasa sulit. Berbeda ketika seseorang mendekat. Semakin seseorang mendekat kepada ilmu ini, maka dia akan melihatnya mudah. Baik. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarah Jurumiyah, beliau mengatakan an-nahwu fi awwalihi sa'bun wa fi akhirihi sahlun. Ilmu nahwu itu pada awalnya adalah perkara yang sulit, ilmu yang sulit, dan di akhirnya perkara yang mudah. Dan ini bukan sekedar omong kosong belaka ikhwani fillah, tapi dikatakan berdasarkan pengalaman. Memang namanya seorang yang belajar di awal-awalnya sulit, dan sulit akan tetap sulit apabila seorang menjauh darinya, tidak mengerahkan kemampuan dan usahanya. Namun kalau seseorang mencurahkan kemampuannya, memberikan waktu dan pikirannya untuk memahaminya, dengan disertai permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dibukakan pemahaman terhadap ilmu tersebut, maka akan menjadi mudah. Wa qad utsila bi baitin min qasabin wa babuhu min hadid. Dan telah dimisalkan ilmu ini ikhwani fillah, yaitu ilmu nahwu, dengan sebuah rumah dari kayu, akan tapi pintunya terbuat dari besi. Ya, pintu besi, seorang mau mendobraknya di awal pertama kali ikhwani fillah sulit. Ini di pintu pertama kali, sehingga butuh dikerahkan sekuat tenaga untuk bisa mendobrak pintu tersebut. Adapun kalau seorang sudah mampu untuk mendobraknya, maka setelah itu mudah. Dan di antara kitab-kitab yang membahas tentang ilmu nahwu yang mudah dan kita melihat keberkahan padanya adalah Al-Ajurumiyah. Kitab yang mudah dan bahkan tidak seorang alim ikhwani fillah mungkin kita dapati mesti mereka memiliki syarah terhadapnya,
mengajarkan kepada murid-muridnya kitab ini. Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang memang muqaddimah ini muqaddimah yang mudah, juga memberikan faedah yang banyak bagi para penuntut ilmu dalam cabang ilmu nahwu di awal-awal. Dan di antara syarah terhadap muqaddimah Al-Ajurumiyah yang bagus adalah apa yang ada di hadapan kita ini, yaitu Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah. Di sana banyak sekali syarah-syarah dari para ulama baik mutaqaddimun maupun mutaakhirun. Akan tapi di antara syarah-syarah tersebut yang paling pas untuk keadaan kita, terlebih lagi ketika kita melihat keadaan pengarangnya, maka kitab Mumti' inilah yang insyaallah ta'ala akan kita jadikan sebagai acuan pada pelajaran nahwu kita ini. Sebagaimana pula Al-Alamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i telah memuji kitab Mumti' ini dikarenakan kemudahannya, juga dikarenakan pengarang ikhwani fillah seorang yang akidahnya lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepadanya sehingga memberikan contoh-contoh dengan contoh-contoh dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Berbeda dengan syarah Jurumiyah yang terkenal seperti Tuhfah As-Saniyah yang dikarang oleh Muhyiddin Abdul Hamid. Di dalamnya terdapat beberapa perkara-perkara yang menyimpang dari akidah ikhwani fillah, karena memang kebanyakan mereka-mereka yang terjun dalam ilmu bahasa, ilmu lughah, kebanyakannya mereka dari sisi akidah terpengaruh akidah Asy'ariyah. Oleh karena itulah seseorang ketika membaca syarah dari seorang yang dikenal akidahnya adalah akidah salafi merasa aman. Berbeda dengan membaca kitab-kitab yang diketahui pengarangnya berakidah Mu'tazili misalnya, atau Asy'ari, atau Maturidi dan seterusnya. Terkadang dalam memberikan contoh dari Al-Quran, dia berusaha memasukkan racunnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Zamakhsyari, seorang pentolan terdepan dari orang-orang Mu'tazilah. Dia memang diberi kefasihan lisan, akan tapi kefasihan tersebut dia gunakan untuk kebatilan. Dan sebagaimana pula kitab ini telah dipuji oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan di sini, Al-Ajurumiyah kitabun hasan, kitabun sahlun, walaha syarhun tayyib li akhina Malik Al-Mahdani jazahullahu khairan. Jurumiyah adalah kitab yang bagus, kitab yang mudah, dan dia memiliki syarah yang bagus yang dikarang oleh saudara kita Malik Al-Mahdani. Demikian pula telah dipuji oleh Syekhuna An-Nahwi Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala, dan beliau terkenal dengan kekuatan pada sisi lughah ikhwani fillah. Beliau telah memuji kitab ini, itu Al-Mumti', sebagai syarah yang mufidah jiddan, wa huwa min asy-syuruhil mufidati jiddan wasahlah 'ala al-talibi fanansahu bi qira'atihi wal istifadati minhu. Ya, Mumti' ini merupakan di antara syarah-syarah yang sangat berfaedah. Kemudian keunggulan yang lain karena mudahnya dalam penyampaian. Terkadang kita dapati pada kitab-kitab itu banyak faedahnya tapi sulit dipahami. Seperti kitab-kitab Ibnu Hisham ikhwanillah. Kitab-kitab Ibnu Hisham ini banyak sekali faedahnya dari sisi lughah, seperti Qatrun Nada, kemudian Syudurud Dhahab. Ini kitab-kitab berfaedah. Akan tapi kitab-kitab Ibnu Hisham terkenal, ya,
sebagai kitab-kitab yang sulit dipahami terutama oleh para pemula. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hambanya masing-masing kelebihan ikhwanifillah. Dan insyaallah taala mulai hari ini kita akan memulai mempelajari kitab tersebut ikhwanifillah setiap pada asar berselang-seling dengan pelajaran Kasyfus Syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Kemudian perkara yang perlu diperhatikan ketika mempelajari kitab ini, yaitu yang pertama, seorang hendaknya memberikan dan mencurahkan perhatiannya untuk bisa memahaminya. Dia bertekad untuk paham, jangan cuma sekedar lewat. Kalau sekedar lewat ikhwanillah, ini kita akan buang-buang waktu saja. Nah, seorang mendapatkan keutamaan dulu di majlisul ilmu, tapi tentunya seseorang jangan sampai himmahnya atau cita-citanya itu serendah itu, hanya sekedar ngalap berkah. Sebagaimana kata orang Jawa, cari berkahnya saja, mencari keberkahan majlisul ilmu, yang penting duduk di sana. Memang dia tidak dirugikan, tapi seorang penuntut ilmu tentunya hendaknya mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan sampai hilang dari waktunya sedikit pun, dan jangan sampai dia tidak memahami ilmu yang sangat penting ini. Karena ilmu ini sebagaimana dikatakan tadi merupakan jalan utama untuk seseorang bisa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini pula berarti yang harus diniatkan oleh seorang talibul ilmi dalam memahami nahwu, yaitu dia mempelajari ilmu tersebut tidak lain adalah dengan niatan agar dia bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, bukan untuk bergaya-gaya. Karena sebagian manusia ikhwanillah dia mempelajari nahwu dari awal sampai tingkatan yang tertinggi, tujuannya hanya untuk bergaya-gaya, bahwasanya dia bisa membaca kitab, dia bisa menyalahkan seorang yang berbicara dikarenakan lahan yang dia terjatuh padanya dan seterusnya. Kemudian masing-masing melihat kemampuannya. Untuk para santri tentunya diwajibkan menghafal matan, karena matan al-Jurumiyah merupakan matan pembuka. Sebagaimana dulu senantiasa kita ingatkan, matan-matan ilmu ikhwanillah dibuat oleh para ulama untuk memudahkan seorang penuntut ilmu menghafalnya dan memahami pada tahapan-tahapan ilmu berikutnya. Dia ibarat seperti magnet. Ibarat seperti magnet. Kalau sudah punya matan yang merupakan magnet ini, maka mudah nantinya akan menempel dan menempel terus bertambah. Ilmu-ilmu yang merupakan tindak lanjut atau tingkatan lanjutan dari ilmu yang matannya dia hafal, itu akan menempel dan menempel terus. Karena dia punya gambaran global yang mudah terhadap cabang ilmu tadi. Sehingga jangan sampai seorang penuntut ilmu pada salah satu cabang di antara cabang-cabang ilmu dia tidak mempunyai satu matan pun yang dia hafal. Ini penting. Sebagaimana pula hal ini dibimbingkan oleh Syekhuna Sa'id Da'as rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Muhsinut Thulab. Hendaknya seorang penuntut ilmu memilih pada setiap cabang di antara cabang-cabang ilmu matan yang dia hafal. Dan untuk cabang ilmu nahwu ikhwanillah bagi para mubtadi yang paling mudah adalah matan ini. Maka dia hafal. Dengan memahami matan tersebut, kemudian memahami penjabarannya ikhwanillah, maka ini sangat membantu untuk memahami nahwu. Adapun para abad tidak diwajibkan untuk menghafal, tapi diwajibkan untuk paham.
Kalau menghafal mustahab, baik, tapi yang jelas harus paham. Diusahakan paham, yang memahami apa-apa yang dipelajari. Baik, insyaallah mudah. Pelajaran ini mudah ikhwanillah bagi orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fiikum. Ini sebagai mukadimah, dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu